Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika, terkhususnya materi perpangkatan. Nah, sebelum kita belajar, coba Ibu tanya dulu, apa sih itu perpangkatan? Pernah jumpa nggak soal perpangkatan? Pernah, contohnya 2 pangkat 3 atau 5 pangkat 2. Apa sih itu? 5 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, perpangkatan itu adalah penyederhanaan terhadap perkalian bilangan pokok yang sama. Jadi bilangan pokoknya sama tapi berulang. Contohnya 5 kali 5 kali 5 atau 2 kali 2 kali 2. Jadi dia disingkat dengan pakai perpangkatan. Contohnya kita sederhanakan 2 pangkat 3. Gimana tuh? Jadi 2 ini kita kalikan sebanyak pangkat. Sini 2 pangkat 3, berarti 2-nya sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Ini adalah bentuk uraian dari 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Tinggal kita kalikan. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2, 8. Ini adalah hasil dari 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Lalu kemudian 5 pangkat 2. Kita sederhanakan lagi. 5 pangkat 2 berarti 5-nya sebanyak 2 kali 5 dikali 5. Berapa 5 dikali 5? 5 bagus. Jadi di sini contohnya 2 pangkat 3. Di sini 2 ini disebut basis atau bilangan pokok. Kemudian di atasnya angka yang kecil di atas ini disebut eksponen atau pangkat. Jadi bilangan pokok akan dikalikan sebanyak eksponen. Berapa eksponen yang diminta di sana? Oke. Nah, kemudian Bu, apakah semua perpangkatan cara pengerjaannya seperti itu? Kalau pembagian, perkalian, dan sebagainya. Jadi pengerjaannya itu beda-beda, Nak, tergantung permintaannya. Makanya ada namanya sifat-sifat perpangkatan. Ada beberapa sifat-sifat perpangkatan yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat perpangkatan. Ada 4 sifat perpangkatan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita tadi bahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Apa saja sih sifat-sifat perpangkatan itu? Di sini kita akan mempelajari beberapa sifat-sifat perpangkatan. Ada 4. Pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Apa sih maksudnya? Jadi sifat perkalian bilangan berpangkat itu, di sini ada contoh. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Loh, kenapa 2 pangkat 5? Ini kan perkalian, kenapa ditambah? Nah, jadi jika dia perkalian di bilangan berpangkat, dia eksponennya atau pangkatnya kita tambah. Contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi eksponennya ditambah. Makanya jadi 2 pangkat 5. Jadi sifat perkalian bilangan berpangkat eksponennya ditambah. Iya, ditambah. Jangan lupa yang ditambah bukan bilangan pokok atau basisnya, tapi pangkat atau eksponennya. Kemudian sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau ini tadi ditambah, di perkalian ditambah eksponen atau pangkatnya. Kalau di pembagian kebalikannya, dikurang. Jadi contoh soal. Di sini ada 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3. Kok berkurang? Rumusnya seperti itu. Jadi kalau di pembagian perpangkatannya itu dikurang. Di sini 5, pindahkan dulu. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi pembagiannya 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya jadi 5 pangkat 3. Kenapa 3? Hasil dari pengurangan. Rumusnya kalau pembagian itu eksponennya atau pangkatnya dikurang.
Kemudian sifat perpangkatan ketiga. Di sini ada sifat perpangkatan terhadap perkalian. Contohnya, kalau kita nemu soal gini di dalam kurung, terus ada pangkatnya lagi, gimana tuh Bu mengerjakannya? Jadi, kalau kalian jumpa soal seperti ini, pindahkan dulu. 3 kali 2 pangkat 3. Pindahkan dulu. 3 keluarkan. 3 pangkat 3. Sesuai ini, sesuai yang ada di luar pangkatnya. Terus 2 pangkat 3 sama dengan, jumlahkan dulu 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 27. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi kalikan lagi, 27 dikali 8 sama dengan 216. Jadi perpangkatan terhadap perkalian itu bilangan pokok yang ada di dalam kurung kasih pangkat sesuai sama pangkat yang ada di luar. Jadi kalau di sini pangkatnya ada 3, maka 3 harus dapat pangkat juga 3. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Pindahkan pangkatnya terhadap bilangan pokok ini tadi. Kemudian sifat perpangkatan terhadap pembagian. Apakah sama Bu? Ini dikurang. Kalau pembagian beda. Kalau dia perpangkatan terhadap pembagian caranya sama seperti yang perkalian, perpangkatan terhadap perkalian. Contoh, 4 dibagi 2 pangkat 2. Maka kita pindahkan lagi, kasih pangkat seperti yang ada di luar ini, kasih pangkatnya 4 pangkat 2 dikasih pangkat 2, baru kita jumlahkan atau kita kalikan dulu. 4 kali 4 hasilnya 16. Dibagi 2 pangkat 2 kali 2 hasilnya 4, baru dibagi. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi kalau kalian kiranya nanti ini sama, dikurangkan, salah ya. Kalau dia sifat perpangkatan terhadap perkalian, caranya sama, terhadap pembagian sama perkalian itu sama, kecuali perkalian bilangan berpangkat sama pembagian bilangan berpangkat itu beda. Kalau ini dia ditambah, kalau pembagian dia dikurang. Nah, itu dulu yang kita pelajari tentang perpangkatan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa sih itu perpangkatan, pengertiannya sama sifat-sifatnya. Sekarang Ibu kasih soal, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadila Dwiananda, 86017291, mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penarikan akar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penarikan akar. Penarikan akar adalah operasi kebalikan dari pemangkatan yang mencari bilangan dasar dari hasil pemangkatan yang disimbolkan dengan tanda akar, yang melibatkan akar kuadrat dan akar kubik. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus ingat hasil kuadrat yang dimulai dari 0 sampai 9. Yang pertama, 0 pangkat 2 sama dengan 0. 1 pangkat 2 hasilnya 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ini harus kita ingat supaya kita mudah dalam mengerjakan contoh penarikan akar. Kita masuk ke contoh penarikan akar. Di sini saya buat contohnya akar dari 144. Cara yang pertama, kita bagi 2 dari sebelah kanan. 40, hasilnya 44. Setelah itu, kita lihat yang di depan, angka berapa? Angka 1. Angka 1 ini kita lihat ke hasil kuadrat, tabel hasil kuadrat. Yang mendekati nilainya angka 1
yaitu angka 44. Angka 44 ini kita ambil yang di belakang aja, angka 4. Kita lihat di sini, berapa hasil yang mendekati angka 4. Yang belakangnya angka 4 itu ada 2 dan 8 pangkat 2. 2 per 2 atau 8. Setelah itu, karena ada 2, kita menentukan mana yang harus kita ambil, angka 2 atau angka 8. Karena di sini hasilnya 1 ini lebih kecil atau lebih besar dari angka 0. Ternyata 1 itu lebih besar dari angka 0. Maka yang kita ambil adalah angka yang lebih kecil, yaitu 2. Dapatlah hasilnya, akar 144 sama dengan 12. Kita masuk ke contoh yang nomor 2, yaitu akar dari 625. Akar dari 625. Cara mengerjakannya, yang pertama kita bagi dulu 2 dari sebelah kanan, baru kita kerjakan yang paling depan, yaitu angka 6. Kita lihat dari tabel hasil kuadrat. Hasilnya yang mendekati angka 6 atau sebelumnya, yaitu ada di angka 4. Hasil dari 2 pangkat 2. Maka kita tulis di sini 2 saja. Setelah itu kita kurangkan. Tadi kan 2 ini adalah 2 kali 2, artinya 4. Maka kita kurangkan di sini dengan 4. 6 dikurang 4, 2. Setelah itu kita kerjakan dari yang sebelah kanan. Kita ambil angka yang paling belakang, 5. Kita lihat lagi dari tabel hasil kuadrat. Angka yang mendekati 5, yang di belakangnya ada 5, itu cuma ada di 5 pangkat 2. Maka kita tulis saja di sini 5. Sudah, maka hasil dari akar 625 adalah 25. Kali ini kita akan mempelajari penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Contohnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari dapat kita ketahui melalui contoh soal cerita berikut ini. Ani mempunyai sejumlah permen, Tati memberi 2 buah permen kepada Ani, sehingga permen Ani sekarang menjadi 9 buah. Maka, berapa banyak permen Ani semula? Kita akan menjawab soal ini menggunakan metode diketahui, ditanya, dan jawab. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa setelah diberi 2 buah permen, jumlah permen Ani menjadi 9 buah. Permen yang diberikan Tati kepada Ani adalah 2 buah. Sekarang yang ditanya, berapa banyak permen Ani semula? Berapa banyak permen Ani semula? Maka untuk mengetahui jawaban dari berapa banyak permen Ani semula, kita dapat mengurangkan jumlah permen Ani yang sekarang. Sekarang setelah kita ketahui jumlah permen Ani itu ada 9 buah yang sekarang. 9 dikurang dengan jumlah permen yang diberikan Tati kepada Ani, yaitu 2 buah. 9 dikurang 2 hasilnya 7. Jadi, permen Ani semula ada 7 buah. 7 buah. Selanjutnya kita akan mempelajari bilangan Romawi. Pengertian dan lambang bilangan Romawi. Bilangan Romawi adalah cara
menulis angka dengan menggunakan huruf-huruf Latin seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Angka-angka ini sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno, jauh sebelum angka 1, 2, 3 yang kita pakai sekarang ditemukan. Sampai sekarang, bilangan Romawi masih sering kita lihat, misalnya di jam dinding, urutan bab di buku, atau tahun di akhir film. Adapun lambang-lambang pokok atau simbol-simbol dasar dari angka Romawi yaitu I dilambangkan sebagai angka 1, V dilambangkan sebagai angka 5, X dilambangkan sebagai angka 10, L dilambangkan sebagai angka 50, C dilambangkan sebagai angka 100, D dilambangkan sebagai angka 500, M dilambangkan sebagai angka 1000, dan simbol dari garis lurus ini dilambangkan sebagai kalian dari 1000. Dalam lambang bilangan Romawi terdapat aturan penulisan bilangan Romawi. Yang pertama, pengulangan angka paling banyak 3 kali. Dalam bilangan Romawi, pengulangan angka hanya diperbolehkan sebanyak 3 kali. Yang kedua, angka yang tidak boleh diulang, simbolnya itu V, L, dan D. Yang ketiga, jika lambang bilangan yang lebih kecil berada di depan, berarti itu pengurangan. Yang keempat, jika lambang bilangan yang lebih kecil berada di belakang lambang bilangan yang besar, berarti itu penambahan. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu kita akan mencari yang pertama, angka Romawi dari 9. Di sini kita akan menggunakan pengurangan karena kalau kita menggunakan penambahan, cara penambahannya seperti ini. 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Maka hasilnya 9. Kita ketahui bahwa angka Romawi dari 5 itu adalah V, dan Romawi dari 1 itu adalah I. Ini I juga, dan I, dan I juga. Dapat kita ketahui bahwa dalam aturan bilangan Romawi, angkanya hanya boleh berulang sebanyak 3 kali. Sedangkan di sini sudah melebihi dari 3 kali, yaitu 4 kali. Maka dari itu tidak diperbolehkan. Jadi, kita menggunakan pengurangan. Caranya yaitu 10 dikurang 1, yaitu 9. Angka Romawi dari 1 yaitu I, dan angka Romawi dari 10 yaitu X. Maka angka Romawi dari 9 itu adalah IX. Dan yang nomor 2, kita akan mencari angka Romawi dari 45. Kita masih menggunakan pengurangan, yaitu 50 dikurang 10 hasilnya 40 ditambah 5 hasilnya 45. Kita cari angka Romawi dari 10 yaitu X. Angka Romawi dari 50 itu L, dan angka Romawi dari 5 itu V. Jadi angka Romawi dari 45 adalah XLV. Dan selanjutnya kita akan mencari angka Romawi dari 16, yaitu soal ketiga. Di sini kita akan menggunakan penambahan, yaitu 10 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 16. Kita cari angka Romawi dari 10 yaitu X. Angka Romawi dari 5 itu V. Angka Romawi dari 1 itu I. Jadi angka Romawi dari 16 adalah XVI. Dan soal yang nomor 4, mencari angka Romawi dari 27. Kita masih menggunakan penambahan, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1. Kita cari angka Romawi dari 10, itu X. Angka Romawi dari 10 sama X. Angka Romawi dari 5 itu V. Angka Romawi dari 1 itu I. Angka Romawi dari 1 itu I. Jadi angka Romawi dari 27 adalah XXVII. Yang terakhir soal nomor 5. Kita akan mencari angka Romawi dari 1125. Kita menggunakan penjumlahan juga, yaitu 1000 ditambah 100
ditambah 10, ditambah 10, ditambah 5. Kita cari dulu angka Romawi dari 1000-nya, yaitu M. Angka Romawi dari 100 itu C. Angka Romawi dari 10 itu X. Angka Romawi 10 juga X. Dan angka Romawi yang terakhir dari 5 itu V. Jadi angka Romawi dari 1125 itu adalah M, C, X, V. Dan X ditambah 1I ditambah 1I itu dibaca 12 atau 10 tambah 2. Gampang kan? Jadi bilangan Romawi itu cuma pakai huruf buat menunjukin angka. Sekarang kamu udah tahu dasar-dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.